Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yawm, yaumul isnain 13 dari Januari 2025 bertepatan dengan 13 Rajab 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran dalam pembahasan tafsir. Maka di ayat ke-27 Allah berfirman, wa mizajuhu min tasnim. Maka di sini wa mizajuhu, waw di sini waw atifah. Mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun. Maka ainan di sini maf'ul bihi, mansub dalam keadaan madh dari fi'il mahdhuf, takdirnya dalam keadaan a'ni, bahwa Allah memberikan atau membukakan mata air ainan, dan bisa juga mansub dikarenakan hal. Maka bisa dikatakan fajarallahu ainan, maka Allah membukakan mata air. Maka ainan di sini mansub dikarenakan maf'ulun bih dari fi'il mahdhuf dan fa'ilnya, atau dikarenakan mansub hal. Maka dari segi ilmi tafsir, wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun, telah datang tafsir dari Ibni Abbas. Dan tafsir Ibni Abbas ini datang dari dua jalan. Jalan yang pertama silsilah al-Aufiyin yang dhaif. Maka berkata Ibnu Abbas, wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun ainan min ma'il jannah tamzuju bihil khamr. Maka Allah membukakan mata air dari surga untuk menghidangkan khamr kepada orang-orang yang al-muqarrabun. Kepada orang-orang penghuni surga Allah bukakan mata air, sehingga khamr-khamr yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin mukminin di surga bukan dari toko-toko, bukan hanya sekedar botol-botol, tetapi mata air. Karena berapa umat pada saat itu yang masuk kepada surga? Adapun sanadnya tadi dari Ibni Abbas dari silsilah al-Aufiyin dhaif, namun telah datang jalan yang lain yang kedua. Haddatsana Ibnu Humaid, haddatsana Yahya Ibnu Wadih, haddatsana Abu Hamzah an Atha Ibni Sa'ib an Sa'id Ibni Jubair an Ibni Abbas. Ini jalan yang kedua, jalan yang baru yang bukan dari Abi Thalhah, bukan dari Ali Ibni Abi Thalhah, jalan yang lain. Maka perlu dicatat keadaan rawi-rawinya sehingga kalian mengetahui jalan yang ketiga ini mahaluh. Maka apa kata Ibnu Abbas dulu? Wa mizajuhu min tasnim qala ainun yashrabu biha al-muqarrabun wa yamzuju fiha liman dunahum. Maka Allah membukakan mata air diberikan kepada penduduk surga dalam keadaan meminum khamr dari mata air. Maka riwayat yang datang dari Ibni Abbas yang baru ini silahkan dicatat. Hadatsana Ibnu Humaid. Ibnu Humaid adalah Muhammad Ibnu Humaid Ar-Razi. Maka dia rawi yang dhaif dari gurunya Imam At-Tabari. Hadatsana Yahya Ibnu Wadih. Maka Yahya Ibnu Wadih dia rawi yang thiqah. Namun Abu Hamzah dia namanya Muhammad Ibnu Maimun As-Sukari yang meriwayatkan dari Atha Ibnu Sa'ib. Maka As-Sukari ini dalam keadaan imam, thiqatun fadil.
Dan atau Ibnu Sa'ib, Ibnu Malik, dia thiqah asalnya, namun dia mukhtalit. Sebelum meninggalnya dia dalam keadaan hafalannya rusak. Maka disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, sadukun ikhtalata. Dia rawi yang saduk pas-pasan, namun di ujungnya akhirnya dia pikun. Adapun Adz-Dzahabi mendoifkannya, layinul hadis, siqatun sayyi'un hifdihi bi akhirih. Dia asalnya siqah namun rusak hafalannya di akhirnya. Maka bagaimana kalau begitu? Para ulama telah menyebutkan atau Ibnu Sa'ib dia siqah ataupun soduk namun di akhirnya rusak hafalannya, dan manusia mengambil periwayatan dari dia yang telah rusak hafalannya sehingga tercampur. Maka telah disebutkan oleh para ulama orang-orang yang meriwayatkan terdahulu riwayatnya baik, dan orang-orang yang meriwayatkan setelahnya, yakni setelah pikun riwayatnya rusak. Dan dohirnya Abu Hamzah meriwayatkan setelah dia itu pikun. Wallahu a'lam, yang jelas sanad ini dhaif. Pertama dikarenakan gurunya At-Tabari, Muhammad ibnu Humaid Ar-Razi, dan yang kedua Abu Hamzah atau Ibnu Sa'ib yang dalam keadaan mukhtalit. Adapun An Sa'id ibnu Jubair imam dari Ibni Abbas. Maka hadis ini sanadnya dhaif, namun tadi kami sebutkan meskipun dhaif telah datang dari dua jalan. Maka dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat hasan. Maka Ibnu Abbas sendiri yang mengatakan yang diinginkan dengan wa mizajuhu min tasnim, maka campuran dari arak itu dari mata air, bukan dicampur seperti campuran dari botol ini ke botol itu, tapi campuran dari mata air. Subhanallah. Dan ini tafsir dari Ibnu Abbas yang hasan li ghairih, dan telah datang dari Qatadah dengan sanad yang sahih. Berkata Qatadah, wa mizajuhu min tasnim ay syarabun syarif ainun fil jannah yasrabuha al mutaqarrabun sorfan wa tamzuju lisairi ahlil jannah. Maka maknanya Allah akan membukakan mata air dan mereka minum dari mata air surga dari khamr. Maka ini tafsir dari Qatadah dengan sanad yang sahih, yang masyhur dari jalan Bishr ibnu Mu'ad, hadatsana Yazid ibnu Zurai, an Sa'id ibnu Abi Arubah dari Qatadah, sanadnya sahih. Dan begitupun datang dari tafsir Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dari riwayat Yunus ibnu Abdul A'la thiqah as-Sadafi al-Misri, akhbarana Abdullah ibnu Wahab imam dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mentafsirkan min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun qala anaha ainun takhruju min tahtil ars wa hiya mazajun hadhil khamr, yakni mazajur rahiq. Maka Allah mengeluarkan mata air di bawah dari ars mengalir untuk mencampur dari khamr yang diberikan kepada orang-orang yang soleh di surga. Maka ini tafsir dari ayat ke-27. Adapun ucapan Allah, innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Maka inna di sini harfu taukid, sesungguhnya alladina, maka alladina ismun mausul mabni alal fatah fi mahali nasab ismun inna, bahwa sesungguhnya orang-orang yang ajramu di sini fi'lun madhi mabni ala dham karena bersambung dengan waw jamaah. Ajramu, orang-orang yang dulu di dunia mujrim, jahat dari kesyirikannya, dari kekufurannya, dan membunuh kaum muslimin seperti di zaman now, membunuh, genosid orang-orang Filistin dan sebagainya. Maka mereka orang-orang yang mujrim itu kanu minal ladina amanu, dulu di dunia mereka tertawa terbahak-bahak kepada kaum muslimin. Maka di saat dihancurkan kaum muslimin di Gaza, dibombardir, maka mereka tertawa terbahak-bahak. Lihat kaum muslimin dihancurkan, dibakar. Dan sekarang Allah membakar mereka.
dengan kebakaran yang dahsyat. Allahul musta'an. Ini di dunia. Bagaimana di hari akhirah? Maka di dalam ayat ini menyebutkan bahwa dulu perbuatan orang-orang kafir musyrik, mereka mentertawakan keadaan orang-orang muslim yang Allah berikan kemiskinan seperti di Gaza, lapar dan hujan dan cuaca yang ekstrim, bangunan sudah tidak ada, dibombardir. Mereka hanya kemah-kemah. Maka mereka mentertawakan dulu di dunia. Dan telah ditafsirkan oleh para ulama ucapan Allah ini bahwa mereka orang-orang yang kafir di dunia mereka mentertawakan orang-orang yang muslim. Maka tafsir ini telah datang dari Qatadah dengan sanad yang sahih yang terulang. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun ay fid dunya. Yaquluna wallahi inna haula lakadibatun wa ma hum ala syai'in istihza. Maka mereka mengejek orang-orang muslim, fakir, mati kelaparan, miskin, dan kehidupannya dalam keadaan hina dina, berbeda dengan kita yang kafir. Hidup kita dalam keadaan bahagia, mempunyai rumah-rumah mewah, dan seterusnya. Maka mereka mentertawakan orang-orang muslim itu fakir, orang-orang muslim itu dalam keadaan bermasalah di dunia. Berbeda dengan kita yang mempunyai rumah mewah, mobil mewah, dan badan-badan yang sehat dan makan-makan yang berkecukupan. Padahal ini semua dari Allah. Istidrajan kepada mereka. Diberikan mereka istidraj agar lupa. Maka ini tafsir dari Qatadah yang sahih bahwa mereka orang-orang yang mujrim dulu tertawa, kata Qatadah, di dunia. Maka mereka tertawa di dunia. Namun nanti kebalikannya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Maka wa idza waw di sini atifah. Idza darf lamma istaqbala minaz zaman marru bihim, maka marru fi'il wa fa'il. Marru fi'lun madhi mabni ala dham dan waw jamaah fa'ilnya. Wa idza marru bihim, jika mereka orang-orang kafir itu melewati mereka orang-orang yang mukmin, yataghamazun, memperhinakan mereka dengan saling mengedip-ngedipkan mata. Lihat-lihat orang-orang Islam fakir, miskin, ditimpa bencana, bla bla bla. Yataghamazun, maka mereka saling mengedipkan mata sesama orang-orang kafir yang saling membunuh kaum muslimin pada saat itu dan menyengsarakan kaum muslimin. Maka mereka membaca berita dan mereka tertawa dan saling yataghamazun di antara mereka. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, ala qiraah yang tadi kita baca Abi Amr ahlihiming. Adapun jumhur ahlihimun qalabu. Maka wa ida wa atifah dan ida seperti tadi dari dzarf. Inqalabu di sini fi'lun madhi ila ahlihim, jika mereka berpaling kepada orang-orang kufar dari jenis mereka. Inqalabu fakihin. Apa makna fakihin? Telah datang dari Ibni Abbas bimakna mu'jibin. Maka mereka akan senang di saat kembali kepada kelompok-kelompok mereka setelah mereka menghinakan orang-orang muslim di dunia. Inqalabu fakihin, qala Ibnu Abbas mu'jibin. Namun sanad Ibnu Abbas dhaif dari jalan Abi Saleh haddatsani Muawiyah an Ali an Ibni Abbas. Maka Abu Saleh Katibul Laits dhaif dan Ali di sini Ibnu Abi Thalhah tidak mendengar dari Ibni Abbas. Maka sanad ini dhaif, namun makna ini telah datang dari ahli tafsir yang lain seperti Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam dengan sanad yang sahih mengatakan wa idan qalabu ila ahlihim min qalabu fakihin ay in qalaba naiman.
fi hadhihi dunya summa uqiban nar fil akhirah. Maka mereka datang kepada sesama jenis mereka orang-orang kafir dalam keadaan senang bahagia dengan perbuatan buruknya yang dilakukan kepada kaum muslimin, melaksanakan genosid, pembunuhan massal dan membuat derita kaum muslimin, maka mereka senang. Netanyahu senang dengan orang-orang kufar yang lainnya. Kata Abdurrahman, itu di dunia. Namun kelak di hari akhirah mereka akan dalam keadaan menyesal. Allahul musta'an. Mereka di dunia akan saling berbangga-bangga telah menghancurkan kaum muslimin, namun di hari akhirah mereka akan saling menyesal. Dan begitu pun di ayat yang berikutnya, wa idza ra'auhum qalu inna haula'i ladallun. Maka ini semua sifat yang Allah kabarkan orang-orang kafir itu di dunia, saking kesalnya mereka kepada kaum muslimin. Kenapa kesal? Hasad, hikd. Kaum muslimin ahli sunnah dalam keadaan menyembah Allah, dalam keadaan beribadah kepada Allah. Adapun kelompok ahlul bid'ah dan orang-orang kafir, mereka tidak menyembah Allah. Ahlul bid'ah menyembah Allah namun dengan cara yang salah. Maka dari sebagian ahlul bid'ah pun mereka iri dan dengki kepada ahli sunnah. Difitnahnya ahlu sunnah dengan wahabi, difitnahnya ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, melaksanakan bid'ah-bid'ah dan seterusnya. Maka permasalahan ini sifat dari mereka orang-orang yang kafir kepada muslim juga. Idza ra'aitahum wa idza ra'auhum, jika mereka melihat orang-orang mukmin, qalu, mereka berkata di antara mereka sesama mereka, inna haula ladallun, bahwa mereka orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu tersesat jalannya. Maka di sini seperti sifat orang-orang munafik. Dikatakan la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Jangan berbuat keburukan di bumi. Mereka malah mengatakan la, kami membuat kebaikan. Maka begitu pun di sini. Mereka berbuat pembunuhan kepada kaum muslimin, genosid massal dengan membombardir di Gaza dan di Suriah dan di negara-negara yang lain, dijadikan perang sesama kaum muslimin oleh mereka dan saling berbunuhan dan membeli senjata dari mereka. Maka mereka senang membeli senjata dari mereka, orang-orang kafir, dan berbunuhan sesama kaum muslimin. Namun ini di dunia. Dan dari sifat mereka, jika mereka melihat orang-orang muslim, mereka saling mengatakan, lihat mereka orang-orang yang sesat jalannya. Mereka orang-orang yang the wrong path, yang tersesat jalannya. Maka ini dari sifat-sifat mereka tadi. Bagaimana sifatnya? Jika mereka melewati orang-orang yang muslim, yatagomazun. Dan jika mereka kembali kepada kelompok-kelompok mereka, mereka senang bertepuk tangan melihat orang-orang muslim yang merana. Dan juga jika mereka melihat orang-orang muslim, sesama mereka mengatakan, lihat orang-orang yang sesat jalannya, miskin di dunia dalam keadaan seperti itu. Maka ini sifat-sifat yang Allah berikan. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Maka waw di sini waw atifah dan ma-nya manafiyah. Maka di sini dinafikan oleh Allah, wa ma ursilu alaihim. Maka tidaklah mereka diutus kepada orang-orang muslim itu hafidhin, untuk terus memata-matai mereka dan seterusnya. Maka di sini di dalam ayat yang setelahnya Allah memberitahukan bagaimana Allah membalikkan keadaan, di mana di hari akhirah. Kalau di dunia mereka tertawa atas kaum muslimin, maka di hari akhirah kebalikannya. Maka Allah berfirman, fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun.
Maka fa di sini istinafiyah menunjukkan di awal jumlah al-yauma dzarfu zaman. Maka pada hari itu, al-yauma pada hari itu kapan? Hari di mana mereka dimasukkan kepada surga, hari pembalasan. Fal yauma, maka di hari itu, di hari mereka masuk surga. Alladina ismun mausul, di sini mabni ala al-fathah, alladina fi mahalli rafa mubtada. Maka pada hari itu alladina, orang-orang yang beriman, minal kufari yadhakun. Minal kufari jar majrur, yadhakun fi'lun mudhari yang marfu bisubutin nun. Maka di sini maknanya adalah pada hari kiamat, pada hari mereka dimasukkan ke surga, orang-orang yang beriman itu akan tertawa dari orang-orang yang kafir. Alal araiki yang durun. Ditafsirkan di sini bahwa alal araiki yang durun, mereka orang-orang muslim itu melihat, bertelekan, melihat orang-orang kafir dan mereka tertawa. Maka tafsir datang dari berbagai jalan. Dari Ibni Abbas disebutkan yakni as-surur al-marfu'ah, bahwa mereka akan duduk di sarir-sarir yang tinggi. Disebutkan inasura alladzi bainal jannah wan nar yuftahu lahum fihi abwab. Maka akan dibukakan penjeda antara api neraka dengan surga. Fayangdurul mu'minun ila ahlin nar. Maka di ayat ini kata Ibnu Abbas, orang-orang penduduk surga alal araiki yang durun dan mentertawakan orang-orang kafir dari surga. Bagaimana mereka diazab. Maka sanadnya dhaif. Dari silsilah al-Aufiyin. Tidak ada jalan yang lain wallahu a'lam. Maka dari Ibni Abbas ini dhaif. Dan datang dari Qatadah dengan sanad yang tadi masyhur Bishr haddatsana Yazid, haddatsana Sa'id an Qatadah, fal yaumal ladina amanu minal kufari yadhakun, dzukira lana anna Ka'ban. Maka di sini ucapan Qatadah, dzukira lana anna Ka'ban, meriwayatkan dari Ka'ab, di sini dipertanyakan. Kalau ini ucapan Qatadah langsung kita hukumi sahih. Namun di sini antum ketahui Qatadah mudallis na'am aula. Nah, di sini dia meriwayatkan dari Ka'ab. Bisa jadi Ka'ab ibnu Malik seorang sahabi. Maka dikatakan dzukira lana, disebutkan kepada kami. Tidak lafaz tasrih. Kalau dia mengatakan haddatsana Ka'ab, dan di sini Qatadah tidak bertemu dengan Ka'ab ibnu Malik jika yang diinginkan sahabat. Jika yang diinginkan tabi'i yang lain, wallahu a'lam Ka'ab siapa? Yang jelas di sini sanadnya terputus karena dia mudallis dan tidak mentasrih. Dzukira lana, disebutkan kepada kami, berkata Ka'ab. Nah, di sini disebutkan kepada kami siapa sanadnya? Maka di sini wallahu a'lam juga tidak sahih. Maknanya sama. Anna bainal jannah wan nar kawa, bahwa di antara surga dan api neraka itu ada jembatan, penjeda, tembok yang besar. Faida aradal mu'minun an yangduru ila aduwin kana lahu fid dunya, maka seorang mukmin di surga jika ingin melihat musuhnya di dunia, itola'a min ba'di kawi, maka dia akan naik dari tembok-tembok tersebut, maka akan melihat orang-orang kafir yang terbakar. Ai fi wastinar. Seperti ucapan Allah, fatala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka mereka akan melihat orang-orang kafir di tengah api neraka dalam keadaan kebakaran. Dan mereka, kaum mukminin, tertawa. Maka ini datang dari Qatadah dengan mengatakan dari Ka'ab. Maka di sini sanadnya juga dhaif dari Qatadah. Dan juga datang dari Ad-Dhahhak. Dari riwayat Al-Husain, haddatsana Aba Mu'ad, haddatsana Ubaid dari Ad-Dhahhak. Dan ini pun sanadnya dhaif karena Abu Mu'ad rawi yang dhaif.
Dan datang juga dari Sufyan Ats-Tsauri, sama semakna dengan ini, bahwa kaum muslimin akan melihat orang-orang kufar di api neraka. Dari jalan Ibnu Humaid, hadatsana Mihran an Sufyan. Dan di sini pun sanadnya dhaif dikarenakan Mihran Ibnu Abi Umar dalam keadaan dhaif. Yang mana Mihran Ibnu Abi Umar lainul hadis, dan Ibnu Humaid, Muhammad Ibnu Humaid Ar-Razi dhaif. Maka wallahu a'lam, dari asar-asar ini tidak ada yang sahih. Lalu bagaimana tentang permasalahan ayat ini, alal araiki yang durun? Maka permasalahan alal araiki yang durun dohirnya kembali kepada mereka berbahagia dengan melihat Allah. Alal araiki yang durun. Adapun ucapan fal yaumal ladina amanu minal kufari yadhakun, maka mereka orang-orang yang beriman kelak di dunia akan tertawa kepada orang-orang kufar. Maka dohirnya wallahu a'lam, na'am, tertawa kepada orang-orang kufar, namun seperti disebutkan tadi, mereka akan melihat ke api neraka dan seterusnya, dibuka dari benteng dan mempunyai pintu, melihat, menonton orang-orang kufar diadab dan kaum muslimin tertawa. Wallahu a'lam, sanad-sanadnya dhaif. Namun mereka tertawa jelas. Namun penggambaran mereka akan melihat sengaja orang-orang kafir diadab dan mereka senang, maka ini sanad-sanadnya dhaif. Kemudian ayat yang terakhir, hal suwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Maka hal di sini istifham. Dan istifham di sini harf yang la mahala lahu minal i'rab. Dan di sini wallahu a'lam dohirnya hal at-takriri, ay istifham takriri. Maknanya apakah? Maka di sini ditafsirkan oleh para ulama, hal suwibal kufaru, maka apakah orang-orang kufar itu akan diberikan pahala? Hal suwibal kufaru maka anu yaf'alun, dari perbuatan-perbuatan mereka dulu di saat mentertawakan orang-orang muslim di sifat-sifat yang dulu. Dan mereka yatagomazun, dan mereka saling membincangkan orang-orang muslim dalam keadaan buruk. Hal suwiba, maka di sini makna suwiba, apakah akan dibalas? Bukan maknanya diberikan pahala. Pembalasan di sini maksudnya bisa jadi pembalasan dengan keburukan. Maka oleh sebab itu telah datang tafsir yang sahih dari Mujahid, dari jalan Waraqah jami'an an Ibni Abi Najih dari Mujahid, hal suwibal kufaru ma kanu yaf'alun, qala Mujahid juzia. Maka maknanya apakah akan dibalas perbuatan orang-orang kafir dulu di saat mereka mentertawakan orang-orang muslim dan saling yatagomazun, dan di antara mereka mengatakan inna haula'i ladallun, maka apakah akan dibalas perbuatan mereka yang buruk itu? Maka di sini halnya hal istifham takriri, menanyakan seperti itu, menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala akan membalas mereka. Namun ini dari uslub dengan pertanyaan, yang hakikatnya Allah akan membalas mereka dengan dimasukkan api neraka. Maka inilah yang bisa kita berikan dari tafsir surat Al-Mutaffifin. Dan sistem dari pengajaran tafsir kita adalah kembali kepada i'rab agar kita menerjemah dengan baik dan benar. Maka telah kami berikan penterjemahan dari segi i'rab, dan juga sistem kita memeriksa sanad apa-apa yang datang dari salaf tentang tafsir ini. Maka kita tidak membaca tafsir dari tafsir-tafsir yang ada, misalnya tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Ibnu Qalil. Ada tafsir Ibnu Qalil? Tidak ada, hanya Ibnu Katsir saja. Misalnya membaca tafsir Ibnu Katsir, membaca tafsir At-Tabari, membaca tafsir Al-Alusi, membaca tafsir Al-Jalalain,
ataupun yang lainnya, maka kita langsung masuk kepada sanad dan kita langsung masuk kepada ucapan salaf, kita hukumi sanadnya, itu lebih baik. Dan itu dari yang dipakai para mufassirin di zaman dulu seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya. Maka kenapa tafsir Ibnu Katsir tafsir yang termasuk paling baik? Karena dia seorang muhaddis. Ibnu Katsir mengambil tafsir-tafsir ditambah dengan hadis-hadis yang dia periksa sahih, maka dimasukkan hadis-hadis yang sahih. Maka oleh sebab itu kita di dalam tafsir ini mengambil tafsir-tafsir yang datang dari athar-athar Imam At-Tabari dan yang lainnya. Jika sahih kita hukumi sahih, dan kita imani. Jika dhaif tadi kami sebutkan, namun sayang dhaif tidak kita imani. Maka ini sistem dari pentafsiran yang ada, sehingga tidak panjang dan muluk-muluk membaca tafsir-tafsir yang ada. Cukup dengan mengi'rab dan menerjemahkan dari i'rab lughah Arabiyah, diterjemahkan dengan baik dan benar, dan juga dengan mengetahui athar-athar. Maka kesimpulannya, tadi kita mengatakan hal suwiba, hal harfu istifham, dan istifhamnya dikatakan oleh para ulama di sini at-takriri. Maknanya istifham takriri adalah seperti butuh jawaban ya atau tidak, seperti hal anta muslim, hal anta shaim, begitupun hal suwibal kufaru makanu yaf'alun, apakah seperti itu maknanya. Bukan istifham ingkari bimakna laisat, bimakna tidaklah. Kita dulu juga seperti itu berpendapat. Namun ternyata setelah membaca buku-buku lughah Arabiyah, para ulama mentafsirkan semuanya hal takriri. Maknanya Allah menanyakan, apakah orang-orang kafir tidak akan dibalas dari perbuatan mereka mengejek di dunia kepada orang-orang muslim, dan saling mengedipkan mata dan senang di saat mereka bertemu dengan mereka, dan di saat mereka bertemu dengan orang-orang muslim mereka mengolok-olok ad-dallun, orang-orang yang sesat dan seterusnya. Maka pertanyaan di sini, apakah mereka akan dibalas? Maka ini hal istifham takriri. Tidak ada hal istifham ingkari dari segi lughah. Maka ini yang bisa kita berikan. Dengan ini selesailah pelajaran tafsir surat Al-Mutaffifin dari awal sampai akhir, dan selesai pelajaran tafsir qiraat surat Al-Mutaffifin. Alhamdulillah kita telah banyak membaca al-qiraat. Maka di pelajaran yang akan datang kita masuk kepada qiraat dari surat Al-Insyiqaq. Kita akan masuk kepada qiraat dan menghafalnya, dan juga tafsir dari surat Al-Insyiqaq. Dan tafsirnya tidak muluk-muluk, hanya sekedar masuk kepada i'rab dan menjelaskan arti dari i'rab, dan juga dari segi athar-athar yang sahih atau yang dhaif dihukumi. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira.